Aduh, sukses kita ya. Mampu kayak. Selamat pagi. Udah pakai ini. Udah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan memulai ibadah Natal Komisi Wanita pada pagi hari ini. Dipersilakan setiap kita untuk mengambil waktu teduh. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat datang di ibadah Natal gabungan Komisi Wanita GKI Harapan Indah dan Persekutuan Wanita Bajem Simfoni. Apa kabarnya ibu-ibu? Luar biasa, puji Tuhan pagi ini kita bersama-sama berkumpul untuk merayakan hari Natal. Ya kan Bu Diana? Ya benar sekali. Saya mau lihat dulu nih, ibu-ibu dari KW Induk, coba lambaikan tangannya. Wah. Ada 5.500 orang, puji Tuhan. Ibu-ibu dari PW Simfoni. Wah, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ada 1.200 orang. Kita aminkan. Dan semuanya udah pada senyum, cantik-cantik. Penuh dengan sukacita. Oh pastinya, kita semua siap untuk ikut dalam ibadah Natal di pagi ini. Ya ibu-ibu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Mari kita berhimpun dan bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita masuk hadiratnya. Kita mau datang untuk menyembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah
Ya ibu-ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan perayaan kita akan bawa ibadah ini di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Engkau memberikan peluang kesempatan kepada kami, ibu-ibu, komisi, wanita, baik di Bajem ataupun di Induk, kami bisa bersama-sama merayakan Natal pada tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu biarlah kiranya Tuhan siapkan hati setiap kami. Biarlah kiranya sukacitamu turun atas kami. Sehingga kehadiran kami di dalam perayaan ini sungguh Tuhan menjadi suatu berkat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan terus persiapkan hati kami sehingga acara lepas acara kami dapat menikmatinya. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami awali ibadah kami pada hari ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bu Diana, Ya, sepertinya banyak loh wajah-wajah baru. ya juga ya. Kita minta ibu-ibu untuk saling menyapa yuk. Menyapa kanan kirinya, depan belakangnya, ya. Bener banget ya Bu Nofri ya. Kau lihat dari sini ada beberapa yang baru datang atau mungkin baru kembali. Tapi kita semua menyambut dengan sukacita. Ibu-ibu mari kita saling menyapa kanan dan kiri kita. Sambil kita angkat pujian kita, selamat datang. Kita bangkit berdiri. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar jadi Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam, salam salam. Masih dengan tetap berdiri, saya percaya ya masih semangat. Jadi belum capek, ya kan Bu? Iya, masih Ya. mau memuji Tuhan dengan sukacita. Iya betul sekali. Kali ini kita nyanyi agak panjang, kita medley ya. Lagunya Gita Sorga Bergema dilanjutkan dengan Hai Dunia Gembiralah. Bukan cuma lirik lagu yang gembiralah, kita pun harus bergembira. Saya undang kita semua untuk bernyanyi dan bertepuk tangan. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah,
Silakan duduk kembali. Tes, tes. Dengarlah kabar gembira dari padang Efrata, telah lahir bagi kita sang penebus dunia. Bukan di istana megah, tapi di kandang yang hina. Datanglah Raja damai membawa sukacita. Sukacita telah turun ke dunia. Gloria, mari bernyanyi bersama. Haleluya, bintang-bintang menari, malaikat memuji. Sebab sang Raja telah lahir, Juru Selamat sejati. Bungkus kado di bawah pohon, lampu kelap keliling terang. Tapi hadiah terindah adalah Dia yang datang. Dia membawa pengampunan, Dia membawa harapan baru. Hati kita jadi palungan untuk menyambutmu. Sukacita telah turun ke dunia. Gloria, mari bernyanyi bersama. Haleluya, bintang-bintang menari, malaikat memuji. Sebab sang Raja telah lahir, Juru Selamat sejati. Sukacita telah turun ke dunia. Gloria, mari bernyanyi bersama. Haleluya, bintang-bintang menari, malaikat memuji. Sebab sang Raja telah lahir, Juru Selamat sejati. Untuk kau dan aku, Dia datang untuk selamanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sukacita bagi dunia. In excelsis Deo. Sukacita bagi dunia. In excelsis Deo. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia memberikan anaknya bagi kita. Kasih itu juga yang terus menanti kita untuk kembali kepada hati Bapa. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatimu.
begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus akan firman. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Tinggal tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa, ibu-ibu sekalian. Kiranya sukacita Natal boleh sungguh tinggal dalam kehidupan kami, bukan hanya saat kami merayakan Natal saja. Tapi sepanjang perjalanan kehidupan kami, sukacita itu menjadi nyata dan penuh di dalam perjalanan hidup kami. Dan ketika kami boleh menaikkan Gloria in excelsis Deo, segala kemuliaan hanya bagi Allah, itu pun mampu kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ya Tuhan momen pemberitaan firman ini, kami akan mendengar sabda Tuhan menyapa setiap kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan menyampaikan isi hati-Mu sekali lagi kepada setiap kami. Kami sambut firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Hari ini tema di Natal Komisi Wanita tahun ini adalah kembali. Bukan lagunya Kus Plus, bukan. Tapi ini tema kembali yang diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Kita tidak akan membaca semuanya, tapi kita akan membaca secara segmen-segmen, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, semua orang di ruangan ini pasti sudah tahu kisah ini. Yang pertama kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan yang kedua terlebih dahulu. Ayat 11 sampai dengan 12, 20 sampai 21, 24 sampai dengan 28.
Oke, yang bawa Alkitab silakan buka ayat yang pertama sampai dengan yang kedua terlebih dahulu. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Ayat 11 sampai dengan 12. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Ayat 20 sampai dengan 21. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 24 sampai dengan 28. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya mau pamer beberapa kacamata koleksi saya. Ya. Harganya sih nggak mahal, tapi setidaknya menunjang khotbah hari ini. Lumayan lah. Ya. Nah Bapak Ibu, ada beberapa tipe kacamata atau lensa kacamata yang kalau Bapak Ibu sekalian mau upgrade silakan. Yang pertama saya bawa kacamata hitam. Keren ya Bapak Ibu ya. Kacamata hitam ini menjadi salah satu idaman dari orang-orang yang suka pergi keluar rumah, menikmati indahnya pantai. Cakep ya Bapak Ibu, lumayan keren ya. Nah Bapak Ibu, kacamata ini digunakan untuk melihat di tengah-tengah outdoor. Ketika cahaya yang memantul itu begitu menyilaukan. Dan ini membuat mata kita nyaman. Karena cahayanya jadi redup. Gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan kerohanian kita? Dalam rohani kita, Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar, kita pun sering memakai lensa hitam ini. Agak gelap, saya lepasin aja. Biar nggak terlalu gelap ya. Kenapa saya katakan demikian? Kita sering kali sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan rohani kita cenderung memakai kacamata hitam ini. Lensa hitam ini. Ketika kita disilaukan dengan kesuksesan orang lain. Ya, lensa mata kita berubah jadi hitam, silau, kita terganggu. Ya, orang dipuji, orang mendapatkan apresiasi, terkadang hati kita terganggu. Ya enggak sih? Kita silau Bapak Ibu dengan semua itu. Kita pun Bapak Ibu sekalian seringkali disilaukan dengan hal-hal yang mengganggu hati dan hidup kita. Maka sedikit demi sedikit kita pakai lensa hitam ini. Bahkan ketika hati kita mulai terluka, kecewa atau merasa diri benar, lensa hati kita mulai menggelap. Inilah Bapak Ibu sekalian lensa anak sulung. Anak sulung Bapak Ibu sekalian melihat adiknya bukan sebagai saudara yang kembali. Dia tidak menerima adiknya dengan sukacita, tapi dia pakai lensa gelap. Hatinya semakin menggelap. Dia silau dengan pesta yang diberikan kepada adiknya. Dia silau dengan penerimaan yang diterima oleh adik bungsunya. Malahan dia mengatakan bahwa dalam hatinya adikku ini justru sumber masalah, penyebab kesedihan orang berdosa yang tidak layak diterima. Seharusnya dia tidak dipestakan, dia harusnya dipenjara.
Orang seperti ini tidak perlu diterima, tapi justru dibuang. Bahkan ia berkata dengan keras, anak sulung ini, aku sudah lama mengabdi. Tetapi dia yang berbuat salah malah dipestain. Iri. Bapak Ibu. Ya. Muncul penghakiman, muncul penolakan, muncul ketidakmauan untuk mengampuni. Inilah bahayanya lensa hitam. Meskipun enak dipakai, Bapak Ibu sekalian, tetapi lambat laun membuat hati keras dan menutup pintu pemulihan bagi orang lain, bahkan menjadi hakim atas hidup orang lain. Adakah hari ini setiap kita yang datang dengan sukacita Natal di ruangan ini, tapi hati kita sering masih pakai lensa hitam? Memandang orang lain, memandang hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, lensa hitam ini akan berbahaya dan akan membawa kita menjadi tidak nyaman ketika ini dipakai berbulan-bulan bahkan menahun. Ada yang mau pakai lensa hitam ini di rumah, tidur, mandi, semua nyaman gak kira-kira? Gak nyaman. Meskipun dalam situasi tertentu dia relevan dengan hidup kita. Tetapi bukan berarti bisa dipakai terus menerus. Lensa kedua, Bapak Ibu sekalian, kacamata yang kedua. Pernah kenal istilah lensa fotokromik? Apa kegunaan lensa fotokromik ini? Bapak Ibu, ketika dia kena cahaya berlebih, dia akan meredup. Kalau situasinya teduh, tenang, dia nggak berubah. Tetapi ketika terkena silawan tertentu, cahaya tertentu yang berlebihan, lensa ini akan berubah seketika. Kalau di tempat terang dia menjadi gelap, kalau di tempat teduh dia bening. Ini lensa hati banyak dari kita juga nih. Selain lensa hitam, kita juga sering pakai lensa fotokromik. Semuanya dipengaruhi oleh mood, oleh situasi, oleh kondisi di sekitar kita. Semuanya tergantung oleh sikon. Kalau sedang tenang, kita gampang mengampuni. Kalau sedang banyak tekanan, kita cepat menghakimi. Kalau sedang dekat sama Tuhan, hati kita lembut. Kalau sedang jauh dari Tuhan, hati kita mengeras. Ini lensa fotokromik, lensa anak bungsu. Bapak Ibu, ya. Sebelum dia bertobat, sebelum dia mendapatkan pemulihan, anak bungsu pakai lensa fotokromik. Saat hidupnya terang, senang, kaya, bebas, dia lupa sama rumahnya. Dia punya pikirannya sendiri, hidupnya untuk kesenangannya sendiri. Tapi coba, saat semuanya habis, saat semuanya menjadi gelap, kelaparan terpuruk, ia baru sadar dan kembali. Lensa fotokromik, Bapak Ibu sekalian, adalah lensa hati manusia yang sering berubah-ubah. Kita sering ya, banyak di antara kita, bahkan mungkin saya, seringkali dipengaruhi oleh situasi. Sehingga kita mulai mengabaikan esensi. Kita seringkali terbujuk oleh banyak hal di sekeliling kita, sampai mengabaikan banyak kebenaran firman Tuhan. Hatinya dan hidupnya ditentukan oleh sekitarnya. Pernah mengalami itu, Bapak Ibu? Ya, tentunya kita pasti mengalami itu. Jadi, mau pakai lensa hitam apa lensa fotokromik? Bapak Ibu sekalian, mau pilih yang mana? Jangan pakai dua kacamata. Lebih baik nggak usah pakai kacamata. Sehat Bapak Ibu ya. Dalam Lukas 15 Bapak Ibu sekalian, setidaknya ini menjadi pendahuluan yang sangat penting untuk kita melihat tema ini kembali dalam kisah anak yang hilang. Kenapa? Karena di situ pendahuluannya Yesus dengan sangat jelas memberikan alamat dan tujuan dari perumpamaan ini sebenarnya. Perumpamaan ini ditujukan kepada dua kelompok besar yang bernama pemungut cukai dan orang berdosa serta orang Farisi dan ahli
Taurat. Secara cepat saja, Bapak Ibu sekalian, pemungut cukai atau orang berdosa ini, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang bekerjanya seperti ini. Sangat tidak menjadi berkat bagi orang lain, justru menindas sesama. Sedangkan para orang Farisi dan ahli Taurat, nah Bapak Ibu sekalian, ini kok TV depan ini kayaknya juga lensanya bermasalah. Redap-redup gitu ya. Jadi saya harus menoleh ke belakang. Jadi dua kelompok besar ini Bapak Ibu sekalian hidup dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan perumpamaan ini ditujukan kepada mereka. Yang satu adalah kelompok yang dikatakan orang berdosa. Dan satu lagi dikatakan orang suci dan kudus. Ya, atau dalam bahasa kerennya para ahli Taurat dan Farisi itu adalah polisi moral. Sedangkan para pemungut cukai dan orang berdosa adalah orang yang amoral, bersifat amoral, tidak punya moral. Jadi orang punya polisi saat itu. Nah, dalam dua situasi seperti inilah Bapak Ibu sekalian, kisah anak bungsu ini diberikan. Pertanyaan saya, tokoh utama dari kisah anak bungsu yang hilang ini siapa? Tokoh utamanya. Ada yang bisa jawab? Saya nggak bawa kombucha hari ini. Nggak bisa bawa hadiah. Ada yang bisa jawab? Siapa tokoh utama dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini? Siapa? Salah. Tokoh utamanya adalah 3 orang Bapak Ibu. Ya. Tokoh utamanya adalah 3 bukan 1. Ya, semuanya berperan bersama-sama. Anak bungsu, anak sulung dan bapak. Cuma masalahnya hari ini banyak orang ketika perikopnya berkata perumpamaan anak yang hilang. Langsung tertuju kepada si bungsu. Padahal tokoh utamanya adalah 3 orang ini. Dalam satu adegan film itu Bapak Ibu. Tidak ada figurannya. Figurannya hanya para hamba babi-babi itu. Ya, itu figurannya. Yang lainnya tokoh utama. Apa dosa dari si bungsu? Apa dosa dari si sulung? Nah, kita lihat secara cepat ya, Bapak Ibu sekalian. Ini dari buku The Prodigal God, ya. Diambil dari tulisannya Timothy Keller. Dia membandingkan Bapak Ibu sekalian, ternyata baik si sulung maupun si bungsu, dua-duanya berdosa. Tidak ada yang lebih baik. Bahkan si bungsu ketika kita ngelihat, wah dia kerja sama bapaknya, dia taat dan patuh sama bapaknya, dia pun terhilang dan berdosa. Karena apa? Karena kalau si bungsu melakukan yang jahat langsung di mata bapaknya, kalau si sulung melakukan kejahatan terselubung dengan kebaikannya. Jadi jangan pede dulu kalau hari ini kita dibilang orang baik di mata manusia. Karena di mata Tuhan kita belum tentu orang baik. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu isi otak kita. Sama si sulung. Si sulung berpikir aku bisa tipu papaku dengan banyak kebaikanku. Tetapi apa kata Tuhan? Bapak Ibu sekalian. Justru pada satu titik tertentu semuanya terbongkar. Dia justru menyimpan banyak kepahitan, banyak manipulasi untuk merenggut kontrol papanya. Secara diam-diam. Musuh dalam selimut. Kalau si bungsu mah langsung kelihatan. Berontaknya, aubannya gitu ya. Udah langsung kelihatan. Tapi si sulung diam-diam. Tapi makan dalam. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian. Dari kisah anak yang hilang ini. Berapa anak yang hilang? 2, bukan 1. Dan Timothy Keller katakan demikian ya. Nah, yang Bapak Ibu sekalian menarik nih. Kenapa ada si bungsu dan si sulung dalam perumpamaan ini? Karena tadi Tuhan Yesus sedang ingin menegur dan menyentil 2 kelompok besar di awal tadi. Yang satu kelompok irreligius, orang berdosa. Yang satu kelompok yang penuh religiusitas yang tinggi. Dua-duanya tergolong orang yang berdosa. Terhilang. Makanya ada perumpamaan ini. Ada perumpamaan domba hilang, dirham hilang, dan anak yang hilang. Semuanya terhilang. Tidak ada yang tidak terhilang. Bahkan dalam kebaikan dan
orang Farisi orang Farisi ahli Taurat yang di dalam jubah keagamaannya pun dia sedang memanipulasi Allah di dalamnya. Dia sedang menjadi musuh dalam selimut Allah di dalam kebaikannya. Nah, Timothy Keller menyatakan demikiannya, perkataan Yesus tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tidak bermoral di luar sana, tetapi juga kepada orang-orang bermoral yang berada di dalam. Baik orang duniawi yang mewakili bungsu maupun orang beragama yang diwakilkan sulung adalah orang-orang terhilang secara spiritual. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa pakai warna merah hijau. Ya, ini refleksi bagi kita. Kita bisa saja pakai pernak-pernik Natal. Tetapi mata Allah, Bapak Ibu sekalian, melihat jauh ke dalam. Pernak-pernik ini apakah sudah benar-benar kita hidupi dalam hidup kita belum? Apakah Natal itu menjadi penghayatan kita secara terus menerus? Terakhir saya pamer kacamata saya. Tipe satu lagi. Tadi kacamata hitam, fotokromik, dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kacamata bening. Ini Bapak Ibu sekalian mau apain juga nggak apa-apa. Mau kena sinar apapun dia tetap bening. Mau diapa-apain pun tetap bening. Inilah lensa Bapa. Bapak Ibu sekalian, lensa hati Bapa saat itu. Pribadi yang sangat positif, pribadi yang rela tersakiti, pribadi yang tabah, pribadi yang menerima dan mengampuni. Karena moto lensa hati Bapa adalah keduanya salah, tetapi keduanya tetap dikasihi. Semua orang dalam ruangan ini bisa salah dan bisa terhilang. Tetapi semua orang dalam ruangan ini dicinta oleh Bapa. Gereja bukan isi orang-orang kudus. Gereja bukan isi orang-orang yang punya lingkaran gede di atas kepalanya. Tetapi gereja adalah orang-orang yang diisi, orang-orang yang terus diproses di dalam anugerah dan kasih karunia Bapa. Jadi bagaimana sikap kita? Pakai kacamata hitam? Pakai kacamata fotokromik? Pakailah kacamata bening. Melihat sebagaimana Kristus melihat dan Allah melihat. Ketika anak bungsu itu pulang, rambutnya kusut, bau babi, bau lumpur, bau apek, Bapak Ibu. Bapaknya nggak lihat baunya itu, tetapi bapaknya lihat ini anakku. Bapaknya meskipun ya ketika dia peluk pasti hacai, misalnya gitu ya, bau amat sih lu kan, nggak kayak gitu. Tapi ketika dia datang dia peluk. Meskipun mau bau sebau bau ketek, bau apa terserah. Enggak mandi gitu ya. Yang penting ini anakku. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hari ini ketika kita memandang sesama kita yang mungkin sedang diproses oleh Tuhan dan kita juga diproses oleh Tuhan. Ketika kita melihat sesama kita yang jatuh, yang mungkin sedang salah, yang mungkin sedang kacau hidupnya, pandang dengan kacamata bening. Bapa itu memandang anaknya dengan rasa belas kasihan. Itu kacamata Bapa, Bapak Ibu. Bapa tidak melihat lumpurnya, tapi dia melihat anaknya. Bapa tidak bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Tapi ia justru berlari, memeluk dan memulihkan. Inilah lensa bening. Lensa yang melihat dengan kasih, bukan rasa benci. Lensa yang memberi kesempatan baru, bukan menghakimi. Lensa yang menyembuhkan, bukan menghancurkan. Jadi, merujuk kepada tema hari ini. Siapa yang perlu kembali kepada Allah dalam momen Natal ini? Apakah mereka yang berdosa di luar sana? Ya, mereka tentunya perlu kembali. Tapi ruang untuk kembali pun harusnya terbuka buat engkau dan saya. Para orang-orang baik, para orang-orang yang melayani Tuhan, para orang-orang yang cinta Tuhan pun kita perlu comeback, kembali.
Supaya dalam hidup kita yang baik-baik saja ini, kita nggak lupa untuk tetap mempersembahkan hidup yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai dalam kebaikan kita justru jadi hakim dan menghakimi hidup orang lain. Tapi mari kita hidup yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Natal mengundang kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, melepaskan lensa hitam. Gak usah dipakai lagi lensa hitam itu. Kalau masih nyantol di hati, lepas. Natal mengundang kau dan saya untuk memulihkan lensa fotokromik. Jangan dipengaruhi dan dikontrol oleh situasi hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Jadi apapun situasi hidup kita, percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan Natal mengundang engkau dan saya untuk memakai lensa bening. Supaya hidupmu dan hidupku sungguh-sungguh memancarkan terang kasih Allah bagi dunia. Natal, sekali lagi buat engkau dan saya Bapak Ibu, adalah kesempatan untuk kembali. Natal bukan hanya soal pohon Natal. Natal bukan hanya soal pedicure, manicure, terus kumpul geng-gengan gitu ya. Ada geng Levi's, geng Harley, apalah terserahlah. Tetapi Natal berbicara soal hati kita kembali kepada Tuhan yang menerima engkau dan saya. Kita mari datang kepada Tuhan. Dan kalau hari ini ada saudara-saudara kita yang sedang terhilang dan jatuh ke dalam dosa, mari kita hampiri mereka dengan belas kasihan. Cinta kasih Bapa juga ada buat mereka. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Natal tidak akan menjadi bermakna ketika kita terus memakai lensa hitam dalam hati kita. Natal juga akan menjadi Natal yang maknanya menjadi kabur ketika kita masih pakai lensa fotokromik dalam hati pikiran kita. Tapi Natal akan menjadi bermakna dan begitu dahsyat efeknya ketika kita menggunakan lensa bening Bapa dalam pikiran dan hatimu. Bapak Ibu sekalian, kita mau jadi para pelayan Tuhan yang memuliakan Tuhan. Tapi kita tidak bisa memuliakan Tuhan ketika kita masih pakai lensa gelap, lensa hitam dalam hidup kita. Buka hatimu dan pikiranmu untuk Kristus itu benar-benar lahir. Dan kuasanya menjadi sempurna dalam hidup kita. Sehingga pelayanan kita boleh sungguh memuliakan Tuhan. Sehingga kehidupan kita yang baik ini boleh semakin disempurnakan dalam kasih Allah. Ketika hari ini mungkin kau sedang mengingat ada rekan-rekan sesama komisi wanita yang sedang jauh, yang sedang jatuh, yang sedang bergumul, yang sedang terluka. Apa respon kita sebagai tubuh Kristus setelah mendengar firman ini? Natal ini juga buat mereka, bukan hanya buat kita. Natal ini ada karena Kristus lahir bagi semua orang. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal takkan berarti. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
Bagi setiap kita yang mungkin sedang bermasalah dengan relasi, sedang bermasalah dengan orang lain, sedang bermasalah dengan diri sendiri maupun hidup kita, izinkan Tuhan lahir dan sungguh-sungguh lahir dalam hati dan hidupmu. Sehingga kuasa Natal boleh sungguh memulihkan hidup kita. Berdamailah dengan orang-orang sekitarmu dan berdamailah dengan hidupmu yang telah dianugerahkan Tuhan sampai pada detik ini. Terkadang meskipun perjalanannya tidak mudah, tapi Natal menunjukkan pesan yang utama, Tuhan dekat dan berjalan bersama dengan engkau dan saya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tema ini boleh mengingatkan kami kembali. Natal mungkin seringkali menjadi sebuah seremonial yang setahun sekali saja. Sekali kami rayakan, setelahnya kami tinggalkan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali, Natal adalah kehidupan kami setiap hari. Kami kembali kepada Tuhan. Kami lepaskan lensa hitam. Kami lepaskan lensa fotokromik. Kami mau pakai lensa bening Tuhan. Kami mau mengasihi sesama kami seperti Kristus mengasihi. Kami mau hidup berdampingan, berdamai satu dengan yang lain. Sehingga komisi wanita tempat ini, gereja kami, boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Pelayanan yang kami berikan bukan untuk memanipulasi engkau, tapi kami berikan hanya untuk murni, hanya untuk kemuliaan dan cinta kami kepada engkau Tuhan. Kami serahkan Natal tahun ini ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Tuhan ubah hidup kami, Tuhan ubah pikiran dan hati kami. Jadikan kami para kaum wanita, komisi wanita yang menjadi berkat di keluarga, di gereja, maupun dimanapun kami berada. Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Amin. Kita akan masuk ke dalam prosesi candlelight service. Mari saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus
lihatlah sang terang telah datang. Kasih Allah telah sempurna di tengah-tengah kita. Kasih yang membawa damai bagi jiwa yang kecewa. Kasih yang membawa pemulihan bagi hati yang terluka. Kasih yang tidak hanya menunggu kita datang, namun aktif mencari dan menemukan kita di dalam kegelapan. Kasih yang tidak pernah berhenti memanggil kita pulang. Jangan keraskan hati, jangan sampai kita kehilangan sukacita Natal. Biarlah cahaya lilin ini sebagai pengingat bahwa kita dicari dan dikasihi tanpa syarat oleh Allah. Kembalilah. Dipersilakan untuk duduk kembali. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Beritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Beritakanlah pada semua kabar sukacita. Beritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut
Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Umat manusia bersuka cita menyambut Dia Sang Raja yang kerunia jadi manusia. Tinggikan namanya, suka bumi bersuka menyembah Dia. Tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 125 dari timur jauh benar sambil mengiringi kita memberikan persembahan. Dari timur jauh benar kami cari Raja besar, lewat turun naik turun dituntun bintangnya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Lahir Raja damai baka, masku bawa kepadanya, karena Ia memerintah sampai selamanya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Aku bawa dupa menyan, lambang doa yang beriman. Ya Tuhanku, pujianmu kiranya berkenan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi siang hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan sudah berkumpul di tempat-Mu ini Tuhan. Kami bersuka cita merayakan Natal bersama. Terima kasih Tuhan kalau kami juga sudah boleh diingatkan kembali lewat firman-Mu Tuhan, bahwa seringkali kami terhilang ya Bapa. Namun Engkau dengan setia mencari kami dan kami Engkau kasihi tanpa syarat. Biar kami boleh menyadari hal itu Tuhan, untuk kami selalu mencari jalan pulang kembali dan hidup lebih berkenan
di dalam-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Biar Engkau mengajarkan kami kembali Tuhan, bagaimana kami boleh mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu saja. Terlebih kami boleh mempersembahkan tubuh jiwa kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Pada saat kami mau berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Sehingga boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, memperluas pekerjaan dan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mohon ampun untuk segala kesalahan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Aduh, hari ini senang banget. Ada rasa bahagia, ada rasa terharu. Lihat teman-teman yang udah lama gak datang kembali gitu. Di hati luar biasa pokoknya ya. Susah dirangkai dengan kata-kata. Kalau kita yang udah lama bertemu aja senang, apalagi Tuhan ya. Kalau lihat kita mau datang kembali ke Dia dan gak cuman berhenti di hari ini, maunya terus berlanjut setiap Selasa ibu-ibu bisa sama-sama berkumpul, bertumbuh bersama di Komisi Wanita. Terima kasih untuk Pak Jo yang melayani kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Terima kasih untuk semua yang mendukung kegiatan hari ini. Untuk Komisi Wanita, Komisi Wanita Harapan Indah, kita akan bertemu kembali di minggu depan di tanggal 16 dalam acara kebersamaan tutup tahun. Jadi kita tetap mengundang ibu-ibu yang baru pertama kali hadir, yang sudah lama datang kembali untuk bisa datang kembali ya. Bersama-sama kita bertumbuh di dalam Komisi Wanita. Itu saja pengumuman dari Komisi Wanita. Kalau jadi pembantu nih orang kaya, kudu apik. Lampiem, mikiem, eliem, ren. Bibirnya kudu merah-merah. Wis kerja. Ambil aja. Tapi nih rumah wong kaya kok sepi yo. Enak pakai musik kali yo. Musik. Lihat nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah, ada bikin kakak medo. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Halo? Ya? Oh? Mau ke kantor? Jam berapa nyampe di kantor? Oh, jam 8? Oh, oke. Yuk. Hei, berhenti! Apa-apaan nih? Pagi-pagi udah bikin ribut.
Manja, malah joget-joget. Kamu, ya masuk. Kamu juga, main melulu kerjamu. Ini si kecil ini, masuk. Udah kecil-kecil juga main melulu jadi pembantu. Papi, pasti kerjaan si bungsu. Main melulu kerjanya ini, gak bertobat-bertobat. Papi, ini lagi pembantu yang satu ini, nguping aja lo. Masuk, lo masak paper tart buat saya. Pulang. Pelayan, pelayan, pelayan. Nak, ayo mandi. Iya, Pi. Ngapain mandi? Hari ini ada rapat pemegang saham. Rapat saham, nggak penting papi rapat-rapat saham kayak gitu. Bapak tunggu kamu di kantor. Pi, saham itu bukan untuk dirapatin, tapi untuk dibagi papi. Kamu sama kakak kamu harus datang hari ini ke kantor ya, Nak. Lihat aja ntar. Manja aja ini anak. Bungsu, Apa ini? kamu pelajari. Bapak tunggu di kantor. Tadi mana pelayan malah kabur. Iya. Ini pelayanku ini kok mana? Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Yang dirapatin nanti yang mana ya? Yang kemarin itu. Oh, tapi rapatnya jam, ini jam pinjaman lagi longgar. Rapatnya jam berapa, Pi? Jam 10. Oh, jam 10? Iya. Oh, tapi nanti kalau datang bos kita nanti bilangin ya, Pi ya. Supaya rapatnya agak dipercepat dikit. Ya, tenang. Jam longgar-longgar lagi pinjaman. Sebentar lagi sudah mau rapat ini. Lihat tuh, Pi. Si bungsu itu rapat penting jam segini dia nggak bisa datang. Dia nggak bisa bedakan rapat penting apa enggak. Sabar. Dia itu masih lebih muda dari kamu. Mungkin dia sedang mencari jati diri. Sabar ya, Nak ya, sabar. Pi, selama ini selalu sabar. Ini dada ini tiap hari dielus sudah makin tipis, Pi. Iya, jangan sampai menipis banget ya. Sabar. Tahu nggak, Pi? Si Sabar tetangga kita tiap hari datang ke rumah. Karena tiap hari Papi panggil, sabar. Si Sabar datang, Pi. Kan kamu anak Tuhan, sabar ya, Nak. Papi. Mana adikmu ya, lama sekali. Papi manja-manjain sih itu si bungsu. Waduh. Lihat aja gayanya. Bro, jangan galak-galak bro. Kayak satpam saja. Santai aja, santai. Manja. Cantik ya. Ada bapak pendeta ganteng juga. Papi, salim dulu Aduh, kamu itu. Kamu jam segini baru datang, Nak. Rapat itu sudah mau selesai. nggak penting Pi. Aku memang nggak mau ikut rapat. Ribet banget sih rapat-rapat segala. Kamu harus datang. Kamu dan kakak kamu harus hadir di rapat ini. Karena ini rapat penting, pemegang saham. Enggak Pi. Aku butuh modal Pi. Papi sayang kan sama aku? Sayang. Pi,
Aku mau warisan, Pi. Berikanlah apa yang menjadi bagianku. Aku sumpah di sini. Aku ingin bebas, ingin keluar mencari damai sejahtera dan kebahagiaan di sana. Boleh ya, Pi? Apa lo bilang? Warisan? Hah? Sabar. Biar lo tahu ya, gua anak sulung begini aja nggak berani minta warisan sama orang tua. Kau jangan ikut campur, bro. Mikir nggak? Sabar, Jangan sabar. minta bagianmu. Aduh, kalian Senter ini. kamu. Pening kepalaku, pening. Minta bagianku. Aduh, kalian ini. Gila kamu. Sudah. Gak tobat-tobat memang kamu. Tahu. Gak kena. Sudah. Dengar. Kalau memang itu yang membuat kamu bahagia, Papi turuti. Oh ya? Yes! Papi ya. Mau, Papi. Manja terus. Awas lu ya. Bungsu, ini buat kamu. Ini uang buat kamu. Hepeng. Wow. Ini perhiasan juga buat kamu. Gila. Kayak aku. Dan ini surat tanah yang di Kelapa Gading. Wah, Hah? makasih, Papi. Yang di Astro mana, Papi? Aku nggak dibagi. Itu sudah semua. Nyebelin banget ya. Sudah. Ini semua Papi serahkan semua sama kamu. Makasih, Papi. Papi baik sekali. Udah, keluar. Pergi. Sudah. Aku kaya. Lihat, Udah. banyak sertifikat dan uangku. Hei, ini satu lagi Papi kasih sama kamu. Wah, ada tambahan ya? Ada. Diam lu, sirik. 1 triliun. Papi yakin kasih semua sama si bungsu. Sudah. Kalau memang itu yang membuat dia bahagia. Pi, ingat loh Pi. Anak papi bukan hanya satu loh Pi. Jangan sirik udah. Serakah aja kamu. Gue pergi. Ketawa kan orang kan? Ketawa kan? Bulantinya juga ketawa. Boleh. Lucu nggak? Di malam minggu ku pergi ke pesta meriah ulang tahun kawanku. Semua yang datang bergaya ceria, berdansa dan gembira. Di tengah pesta ku lihat si dia, lincah gayanya, dandan masa kini. Ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura hura, Hura hura, aku suka dia, aku jatuh cinta, dia pun menanti cinta bersemi di hati. Di tengah pesta ku lihat si dia, lincah gayanya, dandan masa kini.
Ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura hura, Hura hura, aku suka dia. suka dia. Aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Dia pun menanti cinta bersemi di hati. Oh hip hip hura hura, Hura hura, aku suka dia. suka dia. Aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Sungguh suka dia. Suka dia. Sungguh jatuh cinta. Jatuh cinta. Dia pun menanti cinta bersemi di hati. Di hati ada cinta. Oh hip hip hura hura, Hura hura, aku suka dia. suka dia. Aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Sungguh suka dia. Suka dia. Sungguh jatuh cinta. Jatuh cinta. Hip hip hura hura. Hura hura. Di botolnya. Kenapa ini nggak ada isinya? Ambil semuanya, ambil biar kau bersukaria. Ambil semuanya, ambil. Di mana aku? Uangku? Emasku? Kemana? Kenapa tidak disisakan untukku? Dicuri semuanya. Tidak! Miskin aku. Dalam sekejap habis semua hartaku. Kejam sekali. Harusnya disisakan sedikit untukku. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Panas sekali di Bekasi ini. Kenapa aku salah merantau ke sini?
botol ini. Ada makanan. Nanti maju ya, maju. Jadi nggak bisa menyampaikan sendiri. Gue kirim mama anakku kan. Mama kenapa tuh? Aku kelaparan dan melarat nih. Padahal di rumah bapakku penuh dengan makanan berlimpah. Aku kangen papi. Aku rindu papi. Keluar, baru aku masuk. Papi. Tunggu. Keluarnya dari sini. Aku dari sini. Aku mau pulang, papi. Aku mau kembali. Bukan lagi sebagai anak yang manja. Tapi aku mau menjadi pelayan papi. Aku janji. Swear, aku akan bekerja keras untuk papi. Aku mau pulang. Aku mau kembali. Gimana anakku? Aku rindu. Bungsu, kamu di mana ya, Nak? Kamu sehat atau enggak? Papi rindu. Papi kangen. Papi ingin berjumpa. Hati papi sedih, sudah tua, ditinggal sama anak. Justru kalau nggak serang kan nggak seru. Bungsu, papi. Papi. Bungsu, papi. Anakku, kamu kembali. Papi, anakku, anakku, aku rindu. Aku menyesal, papi. Aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap papi. Aku sudah tidak layak lagi disebut anak papi. Pelayan, pelayan, pelayan. Mari dandanin ya. Ayo. Aku bau, papi. Bau banget nih. Walaupun kamu bau ketek juga, nggak apa-apa, Nak. Tenang. Wis api. Ganteng anakku. Walaupun kamu tadi dosa jadi ganteng, Nona. Anak. Keren. Makasih, papi.
Papi. Biarkanlah aku menjadi pelayan Papi saja. Aku janji akan bekerja keras, Papi. Biarlah aku menjadi pelayan seperti Mbak Iem, Mbak Item, Mbak Tulkiem, dan Mbak Miem. Aku rela, Papi. Aku rela, Papi. Bungsu, Iya, Papi. sekali kamu anakku, engkau tetap anakku. Apapun tingkah lakumu, engkau kumaafkan. Benar, Papi. Semua yang di rumah ini adalah milikmu, anakku. Bungsu. Makasih, Papi. So sweet. Love you, Papi. Love you too. Sarangheyo. Karungku. Selain merampas harta bapaknya, dia juga merampas kacamata hitam saya. Dan saya hanya disisahkan 100.000 saja. Ini pun mainan. Kiranya sukacita Natal boleh terus ada dalam hidup kita. Kita boleh kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan terus mengingat jadilah anak-anak Tuhan yang terus memuliakan namanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah Natal Komisi Wanita hari ini. Kita mengarahkan hati pikiran kita dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita di penghujung acara kita. Mari kita saling bersalaman dengan penuh sukacita. Kita mengatakan ke kiri dan kanan kita selamat hari Natal. Dan kami mengucapkan
Selamat Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati.